Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, ini kegiatan aku di pagi hari. Ya Allah, kemarin tuh aku kan abis ini ya beres-beres dapur, terus membuat layout dapur yang baru. Tapi semalaman tuh aku mikir gitu ya, kayaknya tuh kurang nyaman gitu karena jadi dakduk. Karena kayak kalau jalan di area dapur tuh sekarang kayak maju ke sini kepentok, maju ke sana kepentok. Jadi aku pribadi yang merasakan di sini kayak gimana gitu ya. Terus untuk beberapa barang yang aku punya jadi nggak punya tempat penyimpanan karena lemari penyimpanan piring gelas yang biasanya aku fungsikan untuk menyimpan piring gelas itu ketutup gitu sama meja. Akhirnya aku tuh memutuskan mau menggeser atau meletakkan rak penyimpanan ini yang kemarin aku makeover itu ke kamar belakang aja. Kebetulan di kamar belakang juga masih ada space yang masih kosong. Terus juga ini kan barang-barang yang aku pakai tidak tiap hari ya. Kalau misal ada beberapa pas aku bikin sesuatu lagi bebikinan baru pakai. Jadi supaya semua barang yang aku punya juga muat kesimpan di sini karena pas aku kemarin simpen di dapur itu ada beberapa peralatan bahan kue yang belum aku simpen gitu ya. Jadi kayak aku taruh aja di kamar belakang kan rada berantakan. Nah, di sini nih lokasinya. Jadi lumayan kan tetap masih bisa kesimpan dengan rapih. Nah, ini tuh ada beberapa barang yang aku geser juga di kamar belakang ini. Sebenarnya tuh kemarin banyak barang yang aku keluarin dan belum ada tempat penyimpanan. Jadi nanti aku mau tempatin aja di sini. Nah, untuk yang aku simpan di dapur cuma rice cooker sama chopper ya, karena aku juga sering pakai chopper kalau kayak giling-giling bumbu. Di sini juga ada beberapa barang perlengkapan bikin kue karena di sini aku kan pedagang kue. Jadi kayak aduh gimana ya kalau nggak disimpan ya rada berantakan. Sebenarnya tuh aku rada gampang gitu loh teman-teman, antara kayak pengen berhenti jualan kue ataupun masih mikir-mikir gitu. Mungkin ini karena kadang tuh jenuh kali ya. Aku tuh udah jualan rada lama, tapi nggak tahu. Tapi aku jalanin aja dulu selama masih ada orang yang pesen, masih aku terima sih untuk saat ini. Jadi kayak gini paling aku tipsnya ya merapihkan untuk perlengkapan yang kayak bikin baking atau bikin kue gitu. Nah nanti sembari aku aktivitas beres-beres, aku mau sharing-sharing juga ya tentang hidup minimalis, terutama ini masalah keuangan rumah tangga. Dan tema yang akan aku bahas kali ini adalah 5 alasan penggunaan uang secara cash itu lebih hemat dan lebih efektif daripada uang digital. Seringkali aku bahas penggunaan uang cash ini pada saat aku berbagi tips ataupun sharing-sharing mengenai penghasilan kecil ya, karena aku sering bahas juga kalau yang memiliki penghasilan kecil alangkah baiknya menggunakan uang atau mengatur uangnya itu secara cash daripada simpan di dompet digital. Kenapa sih alasan yang cukup valid ataupun yang cukup efektif penggunaan uang cash pada penghasilan kecil ini dirasa lebih hemat? Aku punya beberapa 5 ulasan yang akan aku sharing pada video ini ya teman-teman. Dari yang pertama, dengan penggunaan uang cash itu kita bisa merasakan dan melihat fisik uangnya secara langsung. Kondisi seperti ini, ketika kita melihat uang yang akan kita keluarkan atau yang akan kita belanjakan, maka kita akan lebih menghargai nominal tersebut. Kita akan merasa bahwa nominal tersebut itu besar. Kayak misalnya nih, kita mau membelanjakan uang pecahan 100.000. Saat kita melihat fisik uang tersebut secara cash, maka yang terlintas dan yang kita rasakan di pikiran kita adalah ini uangnya adalah nominal yang cukup besar. Beda halnya ketika kita membayar suatu barang dengan bertransaksi secara digital, itu akan merasa kayak sepele gitu. Uang pecahan 100.000, kadang 150.000, 200.000 aja tuh kayak kelihatannya kecil ya, karena yang kita lihat hanya angka pada nominal dompet digital kita. Kondisi ini akan berbanding terbalik ya antara penggunaan uang secara cash maupun secara digital. Ketika kita membelanjakan uang cash, pastinya akan lebih hati-hati dalam berbelanja karena kita merasa bahwa uang yang kita keluarkan udah cukup gede nih atau sudah cukup besar. Beda halnya dengan berbelanja secara online atau secara digital. Kadang payment atau bertransaksinya secara online atau digital, kadang-kadang tuh suka mikir cuma segitu doang gitu, cuma berapa ratus ribu. Nah dari kondisi ini kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwa penggunaan uang secara cash itu bisa menghemat atau lebih efektif digunakan dalam bertransaksi sehari-hari, khususnya bagi penghasilan kecil seperti aku.
Alasan yang kedua, kenapa penggunaan uang secara cash ini lebih hemat dan lebih efektif daripada penggunaan uang digital, yaitu kita merasa lebih pengen nambah uang ini gitu. Apalagi saat pertama kali kita terima gaji atau penghasilan. Ada yang ngerasa nggak sih ketika kita memegang uang, misalnya nih saat baru pertama kali terima gaji, misalnya 1 juta, 2 juta, atau 3 juta dan seterusnya, kita tuh merasa bahwa uang ini tuh banyak gitu loh, dan ngerasa bangga pada diri kita dan berbahagia karena ini tuh uang hasil jerih payah kita. Beda kan halnya ketika kita melihat penghasilan kita yang secara digital atau masuk ke dalam rekening. Rasa-rasanya, feel-nya atau vibes-nya itu beda. Ketika kita menerima penghasilan secara cash atau mengambilnya secara tunai, kita akan merasa bahwa sayang banget kalau uang yang kita hasilkan selama ini, yang kita rasa nominalnya cukup besar nih, akan langsung kita keluarkan untuk membayar atau membelanjakan, bertransaksi, pembayaran tagihan-tagihan yang kita lakukan dalam setiap bulannya. Kita akan jauh lebih berhati-hati ketika mengelola uang cash ini atau uang tunai ini. Kayaknya tuh bener-bener uang yang kita keluarkan itu sesuai dengan budget atau pos budget kebutuhan yang kita miliki, dan kita juga akan lebih selektif lagi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang kita punya. Jadi kalau beberapa kebutuhan belum semestinya dibeli, kita nggak akan beli karena melihat uangnya. Bahkan kadang-kadang tuh suka merasa pengennya tuh nambah lagi, apalagi dalam uang tunai tersebut ada sebagian nominal yang kita tabungkan, kayak pengen cepet-cepet bertambah aja gitu tabungan kita. Beda halnya ketika kita menerima penghasilan secara non tunai atau secara cashless atau digital, kadang-kadang tuh udah kepikiran aja gitu karena masuk rekening, kitanya pakai mobile banking ataupun aplikasi pembayaran bertransaksi lainnya. Kadang-kadang udah di kepala udah banyak banget wishlist yang harus dibayar atau harus di check out, sehingga itu semua membuat kita nggak berasa lebih sering mengeluarkan uang padahal kita baru gajian. Minusnya kadang-kadang kita malah lupa untuk membayar diri kita sendiri atau menyisihkan sebagian uang kita untuk ditabung. Lanjut ya teman-teman, alasan yang ketiga, kenapa penggunaan uang secara cash atau tunai itu lebih dirasa hemat dan efektif daripada penggunaan uang digital. Alasannya karena kita jadi lebih menghargai uang. Contohnya nih, ketika kita memegang uang secara cash atau tunai, kadang-kadang ketika kita mau berbelanja, kita lebih suka cari uang pecahan yang kecil dulu nih, kayak barangkali ada uang yang kecil karena kan sayang kalau harus mecah pecahan yang lebih besar gitu kan. Makanya tuh pecahan uang yang nilai nominalnya lebih besar itu akan lebih aman tersimpan di dalam dompet penyimpanan kita ketimbang ketika kita menggunakan dompet digital gitu. Kalau pakai dompet digital biasanya saat kita berbelanja tuh kayak agak lebih kalap gitu karena cuma segini bisa lah bayar gitu. Beda halnya ketika kita memegang uang cash ya, kadang-kadang pas mau keluar misalnya mau belanja bulanan atau belanja kebutuhan rumah tangga yang habis, kita tuh suka kayak menganggarkan budget yang akan kita bawa itu sesuai kebutuhan, entah misalnya 200.000, 300.000 atau bahkan 100.000, dan secara otomatis kita akan menyesuaikan diri antara kebutuhan yang akan kita belanjakan dengan budget yang kita miliki. Lain halnya ketika kita menyimpan uangnya secara digital, itu kadang-kadang kita suka kalap di tempat perbelanjaan. Belum lagi kalau tergoda promo, tergoda pengen jajan ini itu. Nah itu loh bedanya rem antara penggunaan uang secara cash atau tunai maupun penggunaan uang secara digital. Sering aku bagikan bahwa penggunaan uang secara cash ini sangat cocok untuk seseorang yang memiliki penghasilan kecil seperti aku, karena kita langsung melihat fisik uangnya, dan saat kita membelanjakan uang yang kita miliki maka akan punya rem tersendiri gitu secara otomatis. Barang-barang yang akan kita belanjakan itu ya sesuai dengan budget yang dianggarkan. Lanjut, alasan yang keempat, kenapa penggunaan uang secara cash atau tunai itu lebih hemat dan lebih efektif dibandingkan dengan uang digital, karena dengan penggunaan uang secara tunai atau cash dapat menyesuaikan antara budget anggaran dengan kebutuhan yang ada. Contohnya nih bagi kaum ibu rumah tangga ya, seperti kita kadang-kadang saat kita berbelanja entah ke warung, entah ke pasar atau ke tempat perbelanjaan manapun, kadang-kadang suka ada kembalian gitu kan, entah itu Rp500, Rp1.000,
2.000. Kadang-kadang kita sebagai ibu rumah tangga itu lebih suka kembalian tersebut dapat berupa kayak deterjen sachet atau shampoo atau pewangi pakaian, atau kadang-kadang kayak bumbu masak ya, seperti micin ataupun seperti kaldu bubuk yang sachetan. Nah, tanpa kita sadari, uang dari kembalian tersebut dan berupa barang itu kan bisa kita fungsikan gitu ya untuk kebutuhan kita sehari-hari, baik untuk aktivitas bersih-bersih kayak mencuci ataupun untuk masak-memasak. Aku juga suka kadang begitu gitu, kalau ada kembalian di warung beli apa, entah beli telur atau beli apa, suka aku minta kembaliannya kayak berupa pewangi pakaian ataupun deterjen yang sachetan, atau bisa juga kadang-kadang kayak lada bubuk atau kaldu bubuk gitu ya, karena itu bisa membantu juga loh kadang-kadang kayak upaya menghemat aja gitu. Jadi kayak kembalian uang yang ada bisa untuk dibelikan sesuatu yang kita butuhkan tapi dalam kemasan kecil. Itu bisa dipakai kan, kayak misal 1 kali 2 kali aktivitas kita di rumah. Jadi dalam penggunaan uang secara tunai ini, nominal sekecil apapun bisa kita manfaatkan, terutama untuk kaum ibu rumah tangga ya, yang kebutuhan rumah tangga itu sendiri kan banyak ragamnya, banyak variasinya, dan kita bisa pakai kembalian atau uang pecahan tersebut untuk membeli tambah-tambahan barang kebutuhan rumah tangga meskipun dalam kemasan kecil. Tapi tetap meskipun dalam kemasan kecil pasti ada fungsinya. Kadang-kadang untuk bapak-bapak yang suka merokok juga kan, kalau beli rokok entah di warung, entah di minimarket, suka ada kembaliannya gitu kan kayak 2.000 ataupun 2.500. Kalau di warung itu bisa dipakai untuk kayak beli deterjen setengah renteng kan, lumayan juga. Lanjut, alasan yang kelima, kenapa penggunaan uang secara cash atau tunai itu dirasa lebih hemat dan efektif, yaitu karena penggunaan uang cash membuat kita lebih bersemangat untuk mewujudkan goals keuangan yang kita miliki, terutama untuk penghasilan kecil yang harus lebih ketat, lebih disiplin dalam mengelola keuangan yang mereka miliki, karena penghasilan kecil ini uangnya terbatas ya, seperti aku. Jadi bagaimana caranya untuk bisa mengantisipasi setiap pos budget kebutuhan yang mereka miliki. Jadi ketika kita mengelola uang kita secara cash, kita bisa memisah-misahkan pos budget yang kita miliki setiap bulannya, bikin kayak kebutuhan untuk belanja sendiri, tagihan-tagihan bulanan sendiri, itu bisa kita sesuaikan. Kadang-kadang kita tuh kayak happy banget ketika ada sisa lebihan dari pos budget anggaran tersebut. Misalnya belanja bulanan yang dianggarkan sebulan 500.000 atau berapapun, terus ada sisanya gitu ya di akhir bulan, entah 100.000, 50.000, rasanya tuh udah seneng banget. Nah, uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk ditabung kembali atau masuk ke dalam saving challenge atau membeli sesuatu yang kita inginkan. Kadang-kadang meskipun sisa budget anggarannya tuh dalam bentuk uang receh ya, kayak misalnya untuk belanja mingguan, lauk sayur, entah itu sisa 15.000, 10.000, 8.000, tapi rasanya tuh seneng banget. Kayak bisa buat beli deterjen 1 renteng, atau bisa buat beli gas 1 tabung gitu ya. Pokoknya kayak meskipun nominal sisa anggaran yang kita miliki itu kecil, tetap membuat kita bahagia dan membuat kita tuh serasa menang dalam menaklukkan keuangan rumah tangga yang kita miliki. Meskipun penghasilannya kecil, tapi kita tetap merasa cukup dan juga bersyukur. Mengelola keuangan secara cash atau tunai ini juga menjauhkan kita dari kayak belanja-belanja impulsif atau belanja-belanja tidak penting, karena kita memegang fisik uangnya, sehingga ketika kita melihat fisik uang tersebut akan sayang gitu ketika kita mau sering-sering berbelanja, karena nanti pas habis mau minta tolong ke siapa. Sayang juga kan ketika saat mengelola keuangan, pecahan uang yang kita miliki yang tadinya nominalnya besar harus pecah karena belanja-belanja impulsif atau belanja yang tidak penting. Mengelola uang secara cash juga akan memperlambat kita dalam belanja-belanja online terlalu sering, karena kita harus setor tunai dulu atau harus menukarkan uang tunai kita ke dalam bentuk digital. Nah teman-teman, itu dia ya 5 alasan penggunaan uang cash atau tunai itu dirasa lebih hemat dan efektif daripada penggunaan uang digital, terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, terutama bagi yang penghasilannya kecil seperti aku. Gimana nih menurut teman-teman sendiri, sependapatkah atau ada yang mau ditambahkan? Oke, aku rasa kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Ini layout dapur aku kembalikan ke semula karena dirasa lebih lega. See you next video ya. Assalamualaikum. Bye.